KPR itu tersebut. Tetapi suku bunga bank yang fluktuatif dan tidak pasti membuat orang itu menjadi ragu untuk mengambil KPR di perbankan. Padahal di perbankan itu yang ada di lembaga keuangan yang berupa di bank, itu ada kan yang namanya produk tabungan, deposit, giro, dan kredit perumahan, kredit pemilikan rumah atau KPR. Konsep KPR tanpa riba tidak dipahami dengan cara yang sama oleh setiap orang. Padahal riba bisa muncul dari aktivitas lain yang sayangnya tidak disadari banyak orang. Tak hanya konsep tanpa riba, kita juga harus memahami, menyadari dan waspada akan halnya keberadaan uang muka atau DP adalah sebuah keharusan atau keniscayaan kredit untuk pemilikan rumah. DP sekitar 20-30% dari total kebutuhan atau pembiayaan yang kita dalam KPR itu. Dalam konsep ini DSN MUI pada DSN MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka memperbolehkan, tetapi sebagai ganti rugi dari pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan pembayaran dari awal. Nah, dari latar belakang ini saya ingin menggabungkan konsep tersebut dari penelitian yang terdahulu yang tentang analisis akad pembiayaan KPR oleh penerapan akad IMBT pada produk KPR di Bank BRI Syariah di KCP Ungaran oleh Siti Ayu Mahfirah 2019 dan analisis fatwa DSN MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka. Di sini saya ingin menyatukan tentang uang muka atau DP dan implementasi akad IMBT pada KPR Syariah di Grand Wisata Bekasi tersebut. Maka peneliti tertarik mengambil judul tersebut agar tidak ada terjadinya riba atau goror di dalamnya. Identifikasi masalahnya, yang pertama uang muka atau DP yang tinggi memberatkan masyarakat. Yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi penjualan kredit. Yang ketiga, belum diketahui secara umum terhadap uang muka dalam akad pada KPR Syariah Grand Wisata Bekasi. Rumusan masalah, bagaimana sistem uang muka dalam akad IMBT pada KPR Syariah Grand Wisata Bekasi. Yang kedua, bagaimana aplikasi uang muka pada akad IMBT di KPR Syariah Grand Wisata Bekasi. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum terhadap uang muka dalam akad IMBT pada KPR Syariah Grand Wisata Bekasi. Pembatasan masalah dalam peneliti ini, objek yang diteliti dibatasi pada uang muka, terfokus pada uang muka dalam akad IMBT pada KPR Syariah Grand Wisata Bekasi. Tujuan penelitian, untuk menjawab tujuan penelitian dari permasalahannya. Tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana sistem uang muka dalam akad ijarah mutahyabit tamlik atau IMBT pada KPR Syariah Grand Wisata. Kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana aplikasi uang muka dalam akad IMBT pada KPR Syariah Grand Wisata Bekasi. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan
menginformasikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap uang muka dalam akad IMBT pada KPR Syariah Grand Wisata Bekasi. Kegunaan penelitian, yang pertama manfaat teoristis, yang kedua manfaat praktis. Praktisnya untuk penulis, untuk lembaga, dan untuk mahasiswa maupun masyarakat. Penelusuran hasil penelitian yang relevan. Yang pertama dari Ivo Sela Andaresta Sinaga tahun 2019 yang berjudul Penerapan Akad Ijarah Mutahiyah Bitamlik pada Produk PR di PT Bank BRI Syariah TBK KC Medan S. Parman. Yang kedua, Siti Ayu Mahfiroh 2019 yang berjudul Penerapan Akad IMBT pada produk KPRIB di Bank BRI Syariah KCP Ungaran. Hasil penelitiannya berisikan mekanisme pembiayaan KPR, yaitu nasabah dan bank syariah melakukan kesepakatan untuk pembiayaan dengan menggunakan akad IMBT. Terus yang ketiga, penelitian dari Panji Adam 2017 tentang analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 10 tahun 2000 tentang uang muka. Hasil penelitiannya, pendapat yang kuat tentang jual beli urban itu diperbolehkan. Dasar hukumnya yang digunakan oleh DSN MUI ini menggunakan metode istimbat, yaitu maslahat dan uruf atau kebiasaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemikiran oleh Imam Ahmad dan para pengikutnya. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis untuk menjawab dari kerangka pikir kita. Yang pertama, satu, pengertian akad. Menurut Darsono 2017, akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak yang memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan oleh orang tersebut. Yang kedua, pengertian ijarah dan IMBT. Menurut fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua itu IMBT atau ijarah mutahiyah bitamlik menurut Muhammad adalah transaksi menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Yang ketiga, pengertian uang muka. Menurut Ibnu Qudamah, uang muka atau DP adalah patokan harga terendah atau minimal yang dijadikan sebagai awal pembelian suatu barang dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli atau nasabah dan bank. Metode penelitian yang peneliti ambil di sini yang pertama satu metode penelitian dengan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan atau memakai studi kasus. Yang kedua jenis dan sumber data. Jenis datanya data kuantitatif dan kualitatif. Yang data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa gambar, naratif atau sejenis paragraf. Ya, sumber datanya sumber data primer dan sekunder. Primer yang pokok dan sekunder sebagai data-data pendukung lain. Subjek dan objek penelitiannya, peneliti terfokus oleh pimpinan dan karyawan di KPR Syariah dan Wisata Bekasi. Yang keempat, instrumen penelitian.
peneliti menggunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan voice recorder. Kelima, teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, wawancara. Peneliti mewawancarai langsung ke lapangan, yaitu PR wisata. Yang kedua, observasi ke KPR-nya. Dan yang ketiga, dokumentasi. Yang keenam, teknik analisis data. Peneliti menganalisis data ini dengan menggunakan 3 langkah. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data ini peneliti memilah dari data yang umum sampai terkhusus. Dan yang kedua, penyediaan data. Penyediaan datanya disederhanakan dari penyediaan datanya disederhanakan, dikembangkan. Dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Perencanaan penelitian. Yang pertama, tahap persiapan penelitian. Pengajuan judul itu di bulan Januari kemarin. Penyusunan proposal di bulan Februari. Pengajuan proposal bulan Maret. Seminar proposal bulan sekarang, April. Tahap pelaksanaannya, pengumpulan data dan analisis, insya Allah kalau tidak ada halangan bulan Mei. Kalau sudah ada perizinan dari ketua Pemprov dari Bapak Hamdan. Terus tahap penyusunan laporan, pembuatan laporan hasil penelitian bulan Mei sama Juni, perbaikan laporan bulan Juli, terus pembuatan laporan hasil penelitian secara final bulan Juli Agustus. Ini belum akhir, masih ada sidang, masih ada juga revisi setelah pasca sidang. Sistematika penelitian. Dalam penulisan ini, peneliti akan menggunakan pokok pembahasan sistematik yang terdiri dari 5 bab. Dan tiap-tiap bab... Cukup. Udah, Pak. Setelah selanjutnya apa? Selesai? Udah. Oke, sudah cukuplah kalau gitu. Silakan Pak Ali sama Bu Listian. Dibalikin ke slide yang awal ini, Mbak. Jangan ada fotonya kayak gini. Iya, Pak. Apa dulu? Baik, terima kasih. Siapa? Saya dulu, Pak Hamdan. Silakan, Pak Ali. Ya, baik. Monggo. Mohon izin, Bu Listian, Pak Ketua Host. Siap. Aduh. Baik, di sini biasa ya, saya minta share screen. Dimatiin dulu dari sana, barangkali. Mohon izin. Siapa Tri, dimatiin dulu ya, Bapak mau share screen. Pertama, saya sangat mengapresiasi slide atau PPT yang dibuat Mbak Tri Sulistiana. Ini bagus ya, menarik. Jadi kita nggak bosan lihat lihat PPT-nya nih, ada penuh dengan kreativitas. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Jelas sekali, Pak. Tulisannya internet unstable. Oke. Yang pertama, yang kedua, materinya bagus ya. Ini yang begini semestinya dipromosikan terus, dibahas terus, karena kita tidak lepas keseharian kita itu kegiatan kredit. Ya, kegiatan kredit perumahan, kredit motor, kredit macam-macam lah ya. Ini bisa membantu masyarakat untuk memahami konsep syariah dalam kredit.
saya ingin membahas tentang proposal skripsinya Mbak Tri. Yang pertama pertanyaan saya, tadi saya tunggu-tunggu ya, statement tentang apakah kredit yang dimaksud sebagai pemotong hutang atau apakah down payment atau DP sebagai pemotong hutang atau kesepakatan pembeli untuk memberikan semacam tanda jadi kepada penjual. Itu Uang dijawab pancel dulu. ya Pak, tanda jadi. Iya. Sebagai uang panjang atau tanda jadi kalau kita itu membeli suatu jasa atau barang tersebut, menurut seperti di kerangka teoritis dibahas tentang Ibnu Qudamah yang memperbolehkan untuk uang panjer itu tersebut. Oh iya, uang panjer itu bisa sebagai pemotong hutang atau bukan pemotong hutang. Jadi kalau misalnya kredit 100 juta terus DP-nya 10 juta, maka sisa hutang kita menjadi 90 juta. 10 jutanya memang tanda keseriusan. Nah, itu pertanyaannya apakah sebagai pemotong hutang atau tidak sebagai pemotong hutang? Nah, di sini saya ingin menelusuri lebih lanjut Pak di KPR tersebut. Asalnya kan di sini KPR syariah. Kan kalau di KPR syariah harusnya nih ada peraturan DP 0% kayak gitu. Kenapa di KPR tersebut masih menerapkan DP 20% sampai 30% dari total kebutuhan yang kita ajukan. Dari kita kebutuhan itu. Oke, jadi belum tahu yang ini, belum tahu dalam kasus Grand Wisata Bekasi apakah sebagai pemotong hutang atau tidak, atau hanya sebatas tanda jadi aja. Baik. Kemudian saya ingin lihat di sini. Maaf. Kemudian latar belakangnya itu yang kenapa? Bukan ini yang dikirim awal Pak, yang udah diperbaiki yang saya presentasikan. Oh, kenapa nggak dikirim ulang? Berarti saya nggak usah bahas ini ya. Ya. Lalu saya puji ini slide-nya bagus, nggak taunya udah bukan slide yang ini. Sama aja Pak, cuma di beda kata-katanya. Lebih ya. Oke. Analisis uang muka saya lihat aja ya dari proposal skripsinya. Oke. Tadi saya lihat ada skemanya ya, skema murabahah ya. Skema murabahah sudah dibuat ya. IMBT Pak. IMBT apa? Ijarah mutahiyah bitamlik. Iya, sewa menyewa. Iya, tapi tadi ada yang di itu ya yang tadi di sini ada skema. Di sini ditulis nggak skema? Nggak ada di sini ya, yang di awal ya? Nggak ada. IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Itu ijarah muntahiyah bitamlik di bawah transaksi atau akad apa? Ijarah, bukannya murabahah. Di bawah akad ijarah. Di bawah akad ijarah. Akad ijarah. Tapi kalau di produk akad ijarah. Oke, akad ijarah itu sewa ya.
tapi dia terputus ya nantinya ya. Apa bedanya ijarah dengan murabahah? Iya, Pak. Kebanyakan tuh kredit kan dari murabahah. Makanya tadi ketika kamu bicara kredit, biasanya di bawah akad murabahah. Bentar ya. Oke, mohon maaf Pak Hamdan, Bulis, ini baterainya lemot, baterainya Silahkan, Pak. sedang masalah. Oke, coba saya ingin diskusi dengan Mbak Tri, apa yang membedakan ijaroh dengan murabahah? Perhatikan ya, ijaroh itu dia sewa menyewa yang tidak akad sewa menyewa yang kepemilikannya akan berada pada si pemilik atau si penjual atau penyewa ya. Sedangkan murabahah satu akad yang pada akhir akad itu kepemilikan menjadi milik pembeli. Itu konsep dasarnya. Nah, sekarang itu ijaroh itu dipakai untuk menyerahkan kepemilikan awal kepada kepemilikan kedua. Itu gimana alur pikirnya, Mbak Tri? Tolong jelaskan ke Bapak. Kalau dari ijarah itu sendiri, Pak. Kan dapat KPR nih, kayak perbankan. Kita mengambil KPR sewa kayak, tapi gimana ya Pak, aku dari awal. Loh, itu harus dikuasai dulu konsep ijarohnya Mbak Tri ini. Ijaroh bitamlik ini, ijaroh terputus namanya dia. Iya. Saya udah tahu, cuma saya ingin tahu ke dalaman Mbak Trinya. Karena kebanyakan orang ya dia pahamnya murabahah bukan ijaroh. Gitu. Nah, makanya Mbak Tri harus paham konsep awalnya dulu. Ini ijaroh terputus, ijaroh yang membedakan ijaroh biasanya dengan ijaroh yang muntahiyah bitamlik ini. Gitu. Kayaknya harus diperdalam dulu ya itu ya, biar nanti kalau di sidang skripsinya nanti bisa membedakan tuh hal yang sangat membedakan murabahah dengan ijaroh. Kenapa kalau misalnya sama, ngapain pakai ijaroh muntahiyah? Ini kan pinter-pinternya penjual aja. Kalau kamu ingin tahu nih, tahu nggak apa maksudnya nanti ijaroh muntahiyah bitamlik? Kalau pakai ijaroh, kepemilikan bisa jadi kembali kepada pemilik awal. Kalau misalnya kamu gagal bayar, itu dasarnya begitu, karena dasar ijaroh itu nyewa. Ya, bukan beli kredit. Beli kredit itu beda. Murabahah itu, konsep murabahah, ketika kamu udah bayar, anggaplah kamu sudah bayar 60%. Tiba-tiba kamu mengalami gangguan ekonomi, keuangan kamu berantakan, si penjual dia harus ganti rugi kalau misalnya dia ingin ambil barangnya. Kamu beli motor kredit, ya kan? Tiba-tiba kamu nggak bisa bayar di bulan sekian. Misalnya anggaplah kamu ambil motor di bulan tenor 1 tahun, di bulan ke-7 kamu nggak sanggup bayar. Nah, ketika kamu nggak sanggup bayar, itu motor kamu diambil. Tetapi dalam murabahah, kamu masih punya hak karena kamu sudah membayar motor itu. Apakah motor kamu harus dijual sehingga uangnya akan dikembalikan bagi dua?
atau motor itu diambil oleh pihak pihak jasa, atau di sini leasing, tapi kamu diberikan ganti rugi nih uang kamu dengan dipotong biaya-biaya tertentu. Tapi kalau ijaroh kan sewa menyewa, selama kamu pakai ya udah, manfaatnya ya buat kamu aja, tapi kepemilikan barangnya masih milik barang, milik Penyewa. milik penyewa, ya penjual itu, pihak pertama. Jadi saran Bapak, perdalam perbedaan murabahah dan ijaroh. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, identifikasi masalahnya, uang muka yang tinggi memberatkan masyarakat. Oke, uang muka. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi penjualan kredit. Kemudian belum diketahui secara umum terhadap uang muka dalam ekonomi. Oke, belum diketahui. Nah, ini di salah satunya untuk mencari apakah itu ya, apakah uang muka itu sebagai pemotong hutang atau sebagai tanda jadi aja ya. Iya. Bagaimana sistem uang muka dalam akad ijaro? Bagaimana sistem uang muka dalam akad ijaro? Berarti kamu mencari kaidah-kaidah ini dan menjelaskan aplikasinya ya, untuk apakah ijaroh itu sesuai dengan, apakah sistem uang muka sesuai dengan syariah. Oke, kedua, bagaimana aplikasi uang muka dalam akad ijaroh? Oke, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap uang muka dalam akad ijaroh? Oke, ini rumusan pembatasan ya. Oke, di sini skemanya ditulis nggak, Mbak Tri? Belum, Pak. Belum. Skema ijarohnya. Di slide ada, di sini nggak ada. Gimana bisa terjadi demikian? Hah? Di slide ada, di sini nggak ada. Kemudian ini di sini kerangka malah nggak ada. Skema Iya ditulis dong. di paling bawah, Pak. Paling bawah. Oh, ada. Kerangka teoritisnya? Iya. Kenapa nggak ada ini? Habis Kerangka teoritis itu hampir sama seperti skema yang kamu buat itu. Kamu buat kerangka teoritisnya. Banyak ya nggak apa-apa, banyak, tulis yang banyak. Ya. Nanti kalau kamu dibawa, iya sayang. Ya nanti kalau ada waktu kita perdalam lagi, kita diskusikan lagi. Ini bagus ya materinya. Ya. Kemudian Bapak mau lihat daftar pustakanya. Oh, daftar pustakanya udah cukup bagus. Saya kira sementara itu dulu, Pak Hamdan. Ini ada gangguan. Oke, siap. Anak di Pali. Wah, ada anak saya di Oke, Bu Listian, silahkan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Tri, sepertinya Mbak Tri ini udah antisipasi, sudah membaca panduan ini apa? Buku panduan sempro dan skripsi ini, karena dia udah penulisannya udah ini 1,5 spasi, kemudian udah dia running note gitu kan, jadi itu nggak perlu kita permasalahkan lagi, ya paling di referensinya perlu ditambah. Ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif nih Mbak Tri? Kualitatif, Bu. Konsekuensinya untuk penelitian kualitatif itu berarti untuk pengambilan datanya caranya seperti apa rencananya nih? Melalui wawancara. Siapa yang diwawancarai? Tentang uang muka itu tersendiri. Siapa yang diwawancarai? Kamu wawancara uang muka. Uang muka. Uang muka, uangnya kita tanya. Kamu gimana? Enggak, Bang.
Paham dan mah, jangan gitu dong Pak. Ya, coba siapa yang mau diwawancarai sebagai peneliti kualitatif harus tahu untuk mendapatkan data yang Oke. Siapa? Pimpinannya Bu. Pimpinannya siapa? Ini masih itu sih, masih dalam perizinan kan ini di dalamnya kan si Mas Hadi kerja di marketing sebagai stafnya. Jadi nanti perizinannya melalui Pak Mas Hadi. Iya, saya tidak nanya itu. Yang saya tanya yang di interview rencananya siapa saja? Pimpinan sama karyawannya, Bu. Dari KPR di KPR Syariah. Di stafnya dari KPR. KPR itu singkatan dari apa sih? Kredit pemilikan rumah. Yang memberi kredit siapa? Yang memberi kredit lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Kemudian yang mau diinterview berarti siapanya? Lembaga keuangannya sama pimpinannya. Terus? Karyawannya. Terus? Sudah, Ibu. Ya, itu baru mewakili satu atau dua pihak ya. Kita kan perlu triangulasi. Jadi kalau bisa lebih dari dua pihak yang kita interview itu. Kalau misalnya yang diinterview adalah orang yang mengambil KPR itu, kira-kira diperlukan apa enggak? Yang mengambil KPR Grand Wisata itu perlu enggak kita interview? Perlu juga, Bu. Perlu juga. Berarti sampel. Kira-kira ada mudah atau tidak untuk mencari data itu, untuk menginterview nasabah itu yang mengambil kredit rumah itu mudah atau tidak bagi Mbak Tri? Masalahnya lokasi kantornya sama KPR-nya itu berbeda. Kalau kantornya di Grand Wisata, KPR-nya di daerah saya tuh mungkin 2 tempat lokasi ya, Bu. Ya, insya Allah, Bu, kalau keadaan memungkinkan. Ya kan interview bisa lewat online juga. Ya nggak apa-apa, yang penting datanya bisa diambil. Sepertinya satu yang saya tangkap, Mbak Tri kurang memahami konsep ijarahnya sendiri, kurang paham. Ya, memang inilah saatnya Anda sebagai peneliti benar-benar memahami konsep-konsep yang sedang Anda teliti itu emang sekarang. Tapi ya harusnya sedikit banyak bisa menjelaskan lah ya. Jadi yang kedua, Mbak Tri masih belum paham tentang metode penelitian kualitatif. Itu juga harus dibaca lagi, harus dibaca kembali ya. Kemudian kalau ada penelitian yang mirip, ya kita lihat alurnya, dia menelitinya seperti apa. Tapi harus dilihat dulu, ini penelitian terdahulu ini siapa yang mengeluarkan, apakah universitasnya termasuk universitas yang istilahnya tuh bagus, yang sudah mapan, atau universitas yang apa kayak yang kita tuh nggak kenal gitu loh, yang masih kualitas penelitiannya masih kita pertanyakan. Saya pikir itu aja sih Pak Hamdan dari saya ya, karena kalau dari secara judul mah udah oke, apalagi PowerPoint-nya udah oke banget, tapi isinya malah ini isinya ya. Mbak Tri ini isinya tuh masih harus ya masih belum menguasai, Bu. Iya, jadi sibuk bikin PowerPoint rupanya nih Pak, bukan sibuk baca. Enggak, Bu, itu 2 hari kok. Kalau minta dosen penguji, usahakan dosen pembimbing, usahakan dosen pembimbingnya yang memahami ini ya, yang IMBT-nya ini sangat paham, usahakan gitu. Jangan pilih saya sih nggak paham. Silakan nanti yang paham banget kayak Ustadz Hajali itu paham ya, silakan.
Oke, Pak Hamdan, kayaknya saya itu dulu. Mungkin bisa Pak Hamdan memberikan masukan, kasihan ini baterai nih, tambahan lagi. Oke. Saya nggak bisa memberi lebih banyak lagi. Pak Ali, sudah Pak Ali? Tulis? Sudah, Ya, saya sudah. Silakan Mbak Tri, mungkin ya ada diperdalam. Ada pertanyaan atau apa? Jadi sebelum ditutup ada pertanyaan barangkali. Ini sudah 40 menit nggak apa-apa ini, Pak? 1 menit lagi ada waktu. Apa? 30 detik lagi. Iya, 1 menit lagi. Oh, 1 menit. Saya matiin dulu ya, nanti saya undang lagi. Oh, baik.